Oke, selamat datang kembali di channel Wiku Hermawan, channel belajar ilmu IT. Dan seperti biasanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang inheritance ya, atau pewarisan. Pewarisan itu kata dasarnya adalah waris atau warisan. Jadi yang namanya warisan itu dari orang tua ke anak. Ya, itu yang akan kita bahas sekarang. Jadi kita membahas tentang warisan dari orang tua ke anak. Nah, fungsi utama dari inheritance adalah agar kode yang sudah ada di kelas dasar tidak perlu ditulis ulang di kelas anak, gitu ya. Nah, inheritance itu memungkinkan kita untuk menggunakan kembali kode yang sudah ada. Itu kalau di dalam bahasa ngetrendnya itu code reuse, jadi kode digunakan kembali, gitu ya. Nah, inheritance itu ada dua. Yang satu adalah is a atau inheritance adalah namanya ya. Dan yang kedua adalah has a atau inheritance memiliki, mempunyai. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama adalah kita akan membahas tentang inheritance is a atau inheritance adalah kelas ini, objek ini adalah ini. Nah, itu adalah inheritance is a. Is a menggunakan keyword extends di dalam kodenya ya. Extend. Nah, seperti ini. Sebuah kelas manusia yang biasanya kita bahas ya. Kita sudah sering bahas kelas manusia ini. Dia punya properti dua, yaitu nama yang string dan usia bentuknya int. Dan di sini ada setter dan getter ya. Untuk nama dan usia, dan satu lagi metode yaitu cara makan. Sebuah metode kalau objek dari kelas manusia memanggil metode cara makan akan return sebuah string, yaitu stringnya dengan tangan seperti itu. Nah, ini sudah biasa kita buat. Kemudian saya ingin membuat sebuah kelas baru namanya kelas siswa yang dibuat dengan memanfaatkan kelas manusia. Ya, karena semua siswa adalah manusia, udah pasti ya. Semua siswa itu adalah manusia. Tapi itu tidak bisa dibalik. Semua manusia adalah siswa belum tentu, karena manusia itu ada yang pedagang, ada yang pegawai. Tidak semua manusia adalah siswa, tapi semua siswa adalah manusia ya. Saya gambarkan di sini adalah bentuk himpunan ya. Suatu himpunan besar yang isinya manusia, dan siswa adalah sebuah himpunan bagian di dalam himpunan manusia itu. Nah, kelihatan ya seperti ini gambarannya ya. Jadi semua siswa adalah manusia, tapi manusia belum tentu siswa. Seperti itu. Nah, saya membuat kelas siswa misalnya. Semua siswa adalah manusia, berarti sama dalamnya kodenya. Boleh kita misalnya copy paste ya dari kode dari kelas manusia tadi ya ke kelas siswa, kita kopas saja gitu ya, bisa saja. Misalnya kayak nama, usia, kemudian setter dan getternya kita kasih gitu ya. Jadi sama, tapi itu tidak efisien. Nah, itulah fungsinya sebuah inheritance ya, atau pewarisan di dalam Java itu. Kita bisa membuat sebuah kelas siswa tanpa harus copy paste gitu ya. Kita cuma menyatakan bahwa publik kelas siswa extends manusia. Berarti kalau saya mengatakan sebuah siswa itu extend manusia, maka saya mengatakan siswa adalah manusia. Nah, seperti itu. Jadi kalau siswa adalah manusia, otomatis siswa punya properti dan metode dari kelas manusia, otomatis tanpa di dalam implementasi dari kelas ini ya diisi ya. Walaupun tidak diisi, tetap dia ada isinya. Apa isinya? Karena sudah mengatakan extend, maka semua isi di dalam sini adalah otomatis masuk ke dalam sini. Semua properti dan metode dari kelas manusia akan masuk ke dalam kelas siswa. Seperti itu, menggunakan keyword extend ya. Jadi kalau sebuah kelas siswa extends manusia mengatakan seperti itu, maka siswa akan memiliki properti nama dan usia yang awalnya adalah milik dari kelas manusia, dan dia punya
metode get nama, get usia, set usia, dan metode cara makan ya. Oke, ini properti dan ini metodenya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita akan coba praktekkan di Eclipse ya, supaya lebih kelihatan. Oke, ini kita sudah masuk di Eclipse ya. Saya close all semua. Kita membuat new project, Java project. Next, kita namakan saja pewarisan part 1. Oke, kita finish langsung. Nah, kita sudah punya project Java 1, kemudian di SRC klik kanan, new class. Kelasnya adalah kelas manusia. Oke, saya finish. Kemudian di kelas manusia yang sudah saya buat ini, akan saya isi dengan 2 buah properti ya, atau instant variable. Yang bentuknya private, string nama, dan private in usia. Oke. Kemudian karena ini private, maka saya harus membuat setter dan getternya. Ya, ingat waktu video saya tentang encapsulation ya. Kita buat sekarang setter dan getternya untuk 2 buah properti kita ini. Nah, seperti ini. Saya pisahkan ya. Dan saya akan tambah satu lagi metode, yaitu cara makan yang tadi ya. Public string cara makan. Oke, return dengan tangan. Nah, seperti itu. Kita sudah punya kelas manusia. Saya sekarang akan membuat sebuah kelas siswa. New kelas siswa. Nah, kelas siswa ini seperti saya sebutkan tadi bahwa siswa itu pasti manusia, semua siswa pasti manusia. Maka saya bisa mengatakan di sini extend manusia. Nah, oke, tidak ada yang error kan? Apakah kelas siswa ini punya properti dan metode dari kelas manusia ini dengan menyebut extend saja tanpa mengisi atau mengimplementasikan kelas siswa ini ya? Ya, saya bikin kosong seperti ini. Apakah sekarang kelas siswa punya nama, punya usia, get nama, get usia, set usia, dan cara makan? Apakah dia punya? Oke, kita buktikan. Saya akan membuat satu kelas baru. Oke, namanya kelas eksekusi. Saya pakai public static void main ya. Oke, di sini. Saya akan membuat objek siswa. Oke, siswa aku misalnya sama dengan new siswa. Nah, aku adalah suatu objek dari kelas siswa. Kelas yang notabene kosong. Nah, sekarang aku ini punya metode enggak? Saya coba. Aku ternyata dia punya metode, cara makan ada, cara makan saya panggil misalnya. Nah, karena ini cara makan return, maka saya akan untuk mengeluarkan ke konsol pakai sistem out print line ya. Sistem out print ln cara makan. Nah, seperti itu. Coba kita jalankan program kita ya. Tuh, dengan tangan keluar ya. Jadi di kelas eksekusi ini saya membuat sebuah objek dari kelas siswa yang notabene kosong. Saya cuma mengatakan bahwa siswa extend manusia. Nah, saya membuat objek dari kelas siswa, kemudian saya keluarkan metodenya yang ya kalau ini tidak extend manusia nggak punya metode ya, kan kosong dia. Nah, karena dia extend manusia, maka dia punya metode dari kelas manusia. Salah satunya adalah public string cara makan ya, yang return sebuah string dengan tangan ini. Dan waktu kita eksekusi ya hasilnya dengan tangan keluar. Apakah siswa punya nama? Saya coba set nama. Oke. Aku set nama. Ternyata ada. Set nama harus memberikan parameter sebuah string di dalam. Nah, kita lihat di kelas manusia yang di-extend oleh siswa ini. Set nama ada harus
berikan sebuah parameter string di sini ya. Saya kasih set nama Wiku misalnya. Oke. Kemudian saya keluarkan system out println aku get nama. Oke, apakah saya akan bisa mengambil nama ini? Kita jalankan. Oke, keluar ya. Dengan tangan ada, Wiku juga ada. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan ngomong extend saja itu seperti kita menyatakan siswa itu anaknya dari kelas manusia gitu. Siswa adalah manusia. Karena siswa adalah manusia, maka siswa punya nama, usia, get nama, set nama, dan semua metode di sini. Seperti itu. Oke. Jadi apakah kita bisa memberi nama ya, siswa itu apanya manusia, manusia itu apanya siswa ya? Standar dari Java itu kelas siswa adalah subkelas atau child atau anak dari kelas manusia, dan kelas manusia adalah superkelas atau parent atau orang tua dari kelas siswa. Namanya orang tua mewariskan ke anak. Apa yang dia wariskan? Properti dan metodenya. Seperti itu ya, simpel sekali. Oke, sekarang kita di kelas siswa pasti ada sesuatu yang berbeda dengan manusia pada umumnya seorang siswa itu. Apa yang membedakan siswa dengan manusia pada umumnya? Satu, mungkin NISN ya, nomor induk siswa nasional. Tidak semua manusia punya NISN. Yang punya NISN adalah manusia yang siswa, gitu kan. Nah, kita bisa membuat kelas siswa dengan nama, usia, tambah NISN, setter, getter, tambah cara makan yang tadi ya, di sini ada cara makan. Kita bisa juga dengan cara manual seperti ini, tapi Java tidak menganjurkan dengan cara ini. Kita sudah punya kelas manusia yang ada nama, ada usia. Tinggal tambah NISN yang spesial di siswa. Hanya ada di siswa. Nah, cara seperti itu tinggal kita tambahkan di kelas siswa yang extend tadi. Nah, publik kelas siswa extend manusia. Ini otomatis siswa sudah punya nama dan punya usia. Sekarang NISN gimana? Nah, kita tambahkan private string NISN di sini, gitu ya. Nah, kalau kita membuat kelas siswa seperti ini, pertama dia extend ke manusia, kemudian saya tambahkan NISN seperti ini saja, maka siswa akan memiliki 3 buah properti, nama, usia, dan NISN yang spesialis dia, dan kemudian dia punya metode yang saya bikin biru ini adalah metode spesialis karena dia punya NISN sedangkan manusia tidak punya. Oke, kita coba lagi di Eclipse ya. Oke, kita sudah di Eclipse, kita lihat di kelas siswa. Kita tambahkan sekarang NISN ya. Private string NISN. Kemudian saya berikan di sini setter dan getternya untuk NISN ini ya. Oke, generate sudah ada. Saya save. Sekarang siswa punya NISN. Kita coba apakah dia punya NISN. Aku set NISN. Nah, ternyata dia punya ya. Oke, NISN, kenapa NISN di sini saya buat menjadi sebuah string karena dia kan angka ya, tapi saya buat menjadi string tipenya karena tidak ada gunanya menjumlah-jumlahkan NISN gitu kan. Sesuatu yang kurang kerjaan ya. NISN saya ditambah NISN kamu jumlahnya berapa kan tidak mungkin. Kalau misalnya kita tambahkan NISN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. Nah, kemudian sistem out println aku get NISN. Oke. Apakah akan keluar NISN di sini? Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah ada NISN di sini. Saya coba sekarang saya balik. Apakah manusia punya NISN? Oke. Saya membuat sebuah objek dari kelas manusia sekarang, bukan siswa. Manusia, dia sama dengan new
manusia. Oke, dia set tidak ada di sini ya. Saya coba NISN. Saya kasih 987.654. Ternyata terjadi error. Kenapa error? Karena tidak didefinisikan ya NISN itu di tipe manusia. Jadi manusia tidak punya NISN. Yang punya NISN adalah manusia yang siswa tadi. Jadi seperti itu. Kalau kita masukkan sebuah properti di kelas siswa, itu akan menambah apa yang siswa punya, tapi tidak menambah yang manusia punya. Manusia tetap ini. Kemudian siswa XN manusia, dia punya nama dan usia, ditambah yang kita tambahkan manual, yaitu NISN. Seperti itu. Oke, untuk inheritance itu manfaatnya apa ya? Manfaat utamanya ya. Kita akan lihat contoh kasus untuk pemanfaatan dari inheritance ini ya. Oke, kita coba. Saya membuat kelas sabun ya. Saya membuat kelas sabun yang isinya itu dua buah properti, yaitu harga beli dan harga jual. Jadi intinya kita ingin hanya merubah satu metode saja di dalam satu kelas saja, maka seluruh perhitungan akan berubah. Nah, seperti ini. Saya punya kelas sabun. Saya punya dua properti, harga beli tipenya in dan harga jual tipenya double. Saya punya metode set harga beli, saya memasukkan saya beli sabun itu berapa untuk saya jual itu. Kemudian saya get harga jual. Saya punya metode itu untuk menentukan saya jual berapa sabun saya dengan margin keuntungan 1,4 atau 40% yang saya tentukan di sini ya. Kemudian saya akan membuat kelas deterjen extend sabun. Jadi kelas deterjen extend sabun. Otomatis kelas deterjen itu punya harga beli dan harga jual. Dan saya tambahkan di sini merek dan kemasan, dua-duanya string. Kemudian saya membuat satu kelas lagi, kelas sabun cuci piring misalnya, extend sabun juga. Dia punya properti merek dan kemasan, dan karena dia extend ke sabun, maka dia punya properti harga beli dan harga jual beserta metodenya. Ya, seperti ini. Kemudian saya bikin satu lagi, yaitu sabun mandi. Kelas sabun mandi extend sabun juga. Dan saya di sini memberikan tambahan properti merek dengan setter dan getternya. Nah, sabun mandi otomatis punya harga beli dan harga jual dan punya merek. Oke. Kemudian bagaimana saya menjalankannya? Nah, saya punya kelas eksekusi, nanti akan kita praktekkan di Eclipse ya. Saya punya kelas eksekusi. Saya membuat objek dari kelas deterjen. Saya setting harga beli karena saya beli deterjen misalnya 10.000. Mereknya apa, kemasannya berapa. Sabun mandi, saya bikin objeknya dari kelas sabun mandi, harga beli berapa, mereknya apa. Kemudian sabun cuci piring, saya bikin objek dari kelas sabun cuci piring. Saya kasih harga beli saya berapa, merek apa, dan kemasan berapa. Kemudian saya tampilkan merek, kemasan, harga jual, merek, kemasan, harga jual, dan kalau sabun mandi hanya merek dan harga jual karena nggak ada kemasannya ya, kemasannya hampir sama semua. Lalu apa yang saya dapatkan kalau saya jalankan ya? Ini harga beli deterjen ini 10.000, sabun mandinya 3.000, dan sabun cuci piringnya 8.000. Kita jalankan dengan keuntungan 40%. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi deterjen itu yang kemasan 900 gram misalnya, harga jual saya harus 14.000. Jadi saya untung 4.000 ya, 40%. Kemudian sabun mandi saya harga jualnya 4.200. Kan saya beli tadi 3.000 ya. Maka harga jual saya 4.300. Sabun cuci piring ya merek Lemon ini dengan kemasan 250 ml, maka saya harus jual 11.200 untuk dapat untung 40% yang harga belinya tadi 8.000. Nah, pada satu saat saya ingin mengubah nih keuntungan saya, mau saya turunkan karena mungkin omset sudah besar, penjualan banyak, maka saya turunkan level keuntungan saya ya, margin keuntungan saya turunkan menjadi
20% misalnya, atau kali 1,2. Nah, kalau kita nggak pakai inheritance, maka kita harus merubah semua perhitungan harga jual di semua kelas yang, berhubungan dengan sabun ini. Kalau 3 kelas, oke, nggak kalau ada 100 kelas, 100 tipe sabun, 100 tipe merek, kan kita capek untuk, mengubah semua perhitungan ini. Nah, dengan menggunakan inheritance, karena semua tipe sabun itu extend ke kelas sabun, yang harga beli dan harga jualnya saya taruh di sana, maka saya hanya merubah di kelas sabun saja. Nah, misalnya saya harga jual ini adalah harga beli kali 1,2, maka semua harga jual dari kelas-kelas yang extend ke kelas sabun akan melihat perubahan itu dan menghitung dengan cara yang berbeda. Yang kedua tadi yang akhirnya margin keuntungannya saya jadiin 1,2 gitu ya. Coba kita di Eclipse ya supaya lebih kelihatan apakah benar kalau di run seperti ini. Oke, di sini kita akan membuat project baru ya untuk minimarket kita tadi ya. Saya sebut projectnya adalah minimarket. Oke, di project minimarket itu kita akan membuat sebuah kelas namanya sabun. Sabun ini ada 2 buah properti yaitu harga beli dan harga jual ya. Privat in harga beli dan privat double harga jual. Kenapa saya pakai double? Karena harga jual itu hasil mengalihkan harga beli dengan sebuah bilangan desimal ya. Nah, bilangan desimal itu harus disimpan ke dalam sebuah tipe data double. Oke, kemudian saya buat metode untuk mendapatkan harga beli. Publik void set harga beli. Di sini in harga beli. Oke, this harga beli sama dengan harga beli. Nah, seperti itu. Dan saya kemudian membuat get harga jual. Ya, harga jual nggak akan kita kasih set karena kita butuhnya kalau harga beli sekian, harga jual berapa? Berarti harga jual itu kita butuh adalah metode get saja. Publik double get harga jual. Oke, kita mulai perhitungannya di sini ya. Harga jual sama dengan harga beli kali 1,4. Nah, perhitungannya seperti itu. Kemudian saya akan return harga jual hasil perhitungan tadi. Oke, seperti ini ya di kelas sabun. Kemudian saya akan membuat sebuah kelas deterjen di sini. Kelas deterjen. Oke. Finish. Nah, kelas deterjen ini extend sabun. Nah, saya tambah 2 buah properti yaitu merek dan kemasan ya. Merek dan privat string kemasan. Nah, saya kasih setter dan getter aja di sini ya. Oke, seperti ini ya. Saya save, saya buat kelas baru lagi. Sabun mandi ya. Oke, finish. Saya juga extend ini ke kelas sabun. Dan
saya tambahkan merek. Oke, kemudian saya akan membuat setter dan getter khusus untuk merek saya ini. Oke, kemudian saya akan membuat satu lagi kelas. Namanya sabun cuci piring ya. Oke, saya tambah merek dan kemasan seperti deterjen. Saya kopas saja, ada persis ini pasti. Persis ya. Saya taruh di sini. Oke, semua kelas sudah kita buat, kita simpan dulu ya. Simpannya khusus Ctrl S saja, sudah cukup ya. Oke, sekarang saya akan membuat sebuah kelas eksekusi yang fungsinya adalah saya memasukkan merek, kemasan, dan harga beli saya. Harga beli saya. Maka akan keluar saya harus jual berapa. Oke. Eksekusi. Public static void main. Kemudian saya pertama akan membuat objek dari kelas deterjen ya. Deterjen. Rinse sama dengan new deterjen. Rinse set merek, misalnya saya kasih mereknya Rinse, nah, huruf besar ya supaya beda dengan nama objek ya. Kemudian kemasannya, set kemasan, misalnya saya kasih 900 gram. Oke. Kemudian harga belinya, set harga beli. Saya beli Rinse ini misalnya 10.000. Oke, saya beli Rinso ini ke distributor itu 10.000. Oke, sekarang akan saya buat objek kedua dari kelas sabun mandi. Sabun mandi, misalnya level sama dengan new sabun mandi. Level set merek. Nah, oke, sama kayak tadi saya pakai huruf besar aja. Nah, seperti ini ya. Dan level set harga beli misalnya 3.000. Nah, harga belinya 3.000. Nah, kemudian saya akan membuat objek ketiga dari sabun cuci piring ya. Sabun cuci piring, misalnya lemon. Sama dengan new sabun cuci piring. Oke, kemudian lemon, mereknya set merek, mereknya lemon. Kemudian kemasannya, misalnya kemasannya itu 250 ml misalnya ya. Kemudian saya kasih harga. Lemon set harga. Oke. Nah, ini kenapa saya nggak keluar di sini harga beli? Karena saya lupa di sini extend. Extend sabun. Nah, kalau sudah extend sabun, otomatis di sini akan keluar. Set ya. Set harga beli sudah keluar ya. Oke, sabun cuci piring 8.000 misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan keluarkan satu persatu mulai dari deterjen, sabun cuci piring, dan sabun mandi. Sistem out println misalnya deterjen, saya gabung dengan rinse
get merek, sambung lagi berapa gramnya ya, 900 gram ini. Saya sambung dengan sebuah spasi supaya kelihatan ada jarak. Rinse, get kemasan, kemudian saya sambung lagi. Oke, saya sambung dengan RP sama dengan RP. Oke, sambung dengan rinse, get harga jual. Oke, seperti itu untuk deterjen. Kemudian untuk sabun cuci piring yang namanya lemon, saya copy aja di sini ya. Copy. Nah, ini sabun cuci piring ya di sini ya. Sabun cuci piring namanya lemon. Get merek, kemasannya berapa mililiter, lemon, dan harganya berapa, harga jualnya, lemon. Oke, yang ketiga adalah sabun mandi ya. Saya copy paste lagi, cuma saya rubah untuk kemasan nggak ada. Get merek, langsung dia ke harga jual, berarti ini adalah sabun mandi. Sabun mandi itu nama dia adalah Live, get merek, dan harganya Live, harga jual. Oke, nah ingat lagi ya, ini harga belinya 10.000, 8.000, dan 3.000. Kita jalankan. Oke, sekarang deterjen jadi 14.000 dari 10.000, sabun cuci piring itu 11.200 dari 8.000, dan sabun mandi Live ini 4.200 dari 3.000. Kenapa? Karena keuntungannya 40% atau 1,4. Coba saya ganti ini 1,2 saja. Apakah perhitungan sabun ini semua akan berubah? Oke. Ternyata berubah. Ya tadi 14.000 jadi 12.000. Di sini 9.600 dan ini 3.600. Jadi saya dengan mengubah perhitungan di satu kelas saja yang di-extend oleh kelas yang lain, maka kelas yang lain yang meng-extend itu akan melihat perubahan itu dan mulai menghitung dengan cara yang baru. Seperti itu fungsi dari inheritance. Ya. Oke, untuk inheritance part pertama ini cukup sampai sekian. Nanti akan ada video inheritance part kedua atau bagian 2 ya. Tetap belajar, tetap semangat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.